Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi hari ini yang cerah kita dapat berkumpul bersama di Zoom meeting ini dengan tema pekerjaan jembatan. Baik, yang pertama-tama yang kami hormati Ketua Umum DPN Ataksi, Bapak Haji Reza Sahyan. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Rahmat Effendi ST. Yang kami hormati DPD Ataksi seluruh Indonesia, serta tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan laporan Ketua Panitia, dilanjutkan sambutan Ketua Umum sekaligus membuka acara, dilanjutkan pemaparan materi, serta tanya jawab dan penutupan. Untuk itu, sebelum kita memulai acara, marilah bersama-sama kita berdoa. Menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia. Kepada Bapak Septian, waktu dan ruang kami persilahkan. Septian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang suaranya nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Septian. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum sekaligus membuka acara. Kepada Bapak Haji Reza Sahyan, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang saya hormati narasumber kita Pak NIST, yang saya hormati teman-teman Dewan Pimpinan Daerah, Pak, suaranya kurang gede. Nggak keluar. Buka dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, pindah komputer dulu Pak Ketum.
Silakan Pak. Ya, kedengeran ya? Oke, 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 sip, yang sip. saya hormati narasumber kita pada kegiatan hari ini, Bapak Rahmat Effendi. Yang saya hormati teman-teman Dewan Pimpinan Daerah Ataksi seluruh Indonesia, dan yang saya hormati para peserta acara PKB yang hadir di pagi hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di pagi hari yang cerah ini, kita bisa berkumpul walaupun melalui Zoom. Semoga semua yang hadir pada Zoom meeting ini diberikan kesehatan dan dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adapun kegiatan PKB hari ini berjudul jembatan ya, pekerjaan jembatan. Mudah-mudahan nanti kita dapat mengikuti persentase dari Pak Rahmat ya, karena acara ini penting bagi pemegang SKK yang nanti akan diberikan sertifikat untuk nanti mendapat nilai. Ya, jadi jangan sampai nggak absen bagi pemegang SKK. Itu aja. Mohon maaf lebih kurangnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Haji Reza Sahyan. Baik, Bapak Ibu, memasuki acara inti. Selanjutnya yaitu pemaparan materi. Saya akan serahkan sesi ini kepada moderator kita, yaitu Bapak Rifan. Silakan Bapak Rifan untuk memandu acara selanjutnya. Terima kasih Bu Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan waktu luang sehingga hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara kita program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini, terutama untuk narasumber kita Bapak Rahmat Effendi, Sarjana Teknik. Tema kita hari ini akan membahas tentang pekerjaan jembatan dengan narasumber Bapak Rahmat Effendi. Sedikit tentang Pak Rahmat Effendi. Pak Rahmat Effendi adalah seorang praktisi di bidang tenaga konstruksi dan beliau juga merupakan tenaga ahli di beberapa perusahaan. Beliau juga memiliki sertifikat keahlian di bidang teknik jembatan. Kurang lebih seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita persilakan kepada Bapak narasumber, Bapak Rahmat Effendi, untuk memaparkan materinya dan akan dilanjutkan nanti dengan sesi tanya jawab. Untuk kepada Pak Rahmat, waktu dan ruang kami persilakan. Terima kasih. Silakan Pak Rahmat. Mohon maaf Pak, suaranya belum dibuka. Oh iya, tes. Bagaimana Mbak Ambar? Apakah bisa diterima dengan baik suara saya? Aman Pak. Aman. Ya jelas bisa diterima Pak Rahmat. Terima kasih. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Umum Ataksi Bapak Reza Sahyan beserta jajaran pengurus pusat maupun daerah. Yang saya hormati para peserta yang hadir pada hari ini.
para pemegang SKK maupun para praktisi yang saya hormati juga panitia penyelenggara yang pada acara hari ini. Saya akan mencoba memaparkan terkait dengan pekerjaan jembatan yang menjadi materi pada hari ini pada pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB yang memang tadi disampaikan oleh Ketua Umum penting sekali untuk menambah poin dalam rangka kita mendapatkan sertifikat dengan jabatan kerja pekerjaan jembatan. Baik, izinkan untuk mempersingkat waktu, saya memulai acara ini. Izin Mbak Ambar, apakah terbaca, Mak? Presentasinya? Terbaca, Pak. Oke, baik. Baik. Pekerjaan jembatan, pengembangan keprofesian berkelanjutan, Ataksi, narasumber, Rahmat Effendi. Kemudian, seperti yang disampaikan oleh host tadi, saya memang adalah praktisi di dalam teknik sipil, khususnya terkait dengan pada hari ini pekerjaan jembatan. Saya adalah pemegang sertifikat ahli utama teknik jembatan. Kemudian pekerjaan jembatan. Pekerjaan jembatan dapat diartikan sebagai sebuah konstruksi yang dibangun untuk mengatasi hambatan fisik seperti sungai, lembah, atau jurang. Jembatan biasanya terdiri dari beberapa elemen utama seperti tiang, penyangga atau pilar, balok penyimbang atau lentur, serta lantai jalan yang digunakan untuk kendaraan atau pejalan kaki. Fungsi utama jembatan adalah untuk mempermudah aksesibilitas dan mobilitas manusia, serta barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain itu, jembatan juga memiliki peran penting dalam pembangunan suatu wilayah, baik dari segi ekonomi maupun segi sosial. Beberapa jenis jembatan yang umum ditemui sebagai berikut: jembatan gantung. Jembatan gantung merupakan jenis jembatan yang terdiri dari kabel-kabel yang diikatkan pada dua pilar atau tiang penyangga di kedua sisi sungai atau lembah. Jembatan ini memiliki fleksibilitas yang tinggi dan dapat menahan beban yang cukup berat. Contoh jembatan gantung terkenal di Indonesia adalah jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Jembatan beton. Jembatan beton merupakan jenis jembatan yang dibangun dengan menggunakan bahan dasar beton sebagai struktur utamanya. Jembatan beton umumnya memiliki daya tahan yang tinggi dan dapat menahan beban yang berat. Contoh jembatan beton terkenal di Indonesia adalah jembatan Ampera di Palembang. Jembatan baja. Jembatan baja merupakan jenis jembatan yang terbuat dari material baja yang kuat dan tahan karat. Jembatan baja umumnya digunakan untuk menghubungkan jalan tol atau jalan raya yang melintasi sungai atau lembah. Kelebihan dari jembatan baja adalah kemampuannya dalam menahan beban yang berat dan masa pakai yang cukup lama. Contoh jembatan baja terkenal di Indonesia adalah jembatan Balerang di Batam. Kemudian jembatan kayu merupakan jenis jembatan yang terbuat dari material kayu yang kuat dan tahan lama. Jembatan kayu umumnya digunakan di daerah pedesaan atau di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh jembatan beton atau jembatan baja. Kelebihan dari jembatan kayu adalah biaya pembangunan yang lebih murah, dapat disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Kemudian, tahap perencanaan jembatan, penghubung antara dua tempat atau lebih
yang dipisahkan oleh rintangan-rintangan disebut jembatan. Dalam pembuatannya, jembatan harus dirancang dengan kriteria tertentu agar keamanan dan kenyamanannya terjamin. Adapun kriteria perencanaan jembatan meliputi kekuatan dan kekakuan struktur, stabilitas struktur, kelayakan struktur, keawetan, kemudahan pembuatan, ekonomis, serta bentuk dan estetika. Di Indonesia, standar perencanaan jembatan telah tercantum dalam Peraturan Perencanaan Jembatan BMS tahun 1992 dengan revisi pada bagian 2 dengan pembebanan untuk jembatan dalam kurung SK SKNIT 02/2005 sesuai Kepmen PU nomor 498 /KPTS/M/2005 bagian 6 dengan perencanaan struktur beton untuk jembatan sesuai Kepmen PU nomor 260 KPTS M 2004 dan bagian 7 dengan perencanaan struktur baja untuk jembatan sesuai Kepmen PU nomor 498 /KPTS/M/2005. Peraturan lain yang juga mengatur tentang standarisasi jembatan yaitu standar perencanaan ketahanan gempa jembatan revisi SNI 03-2883-1992 dan manual perencanaan jembatan BMS tahun 1992. Selain itu, perencanaan jalan dan APRID untuk jembatan harus berlandasan pada ketentuan standar perencanaan jalan pendekat jembatan PDT -11-2003 serta standar-standar perencanaan jalan lain yang berlaku. Sedangkan analisa mengenai perhitungan harga satuan pekerjaan dalam pembuatan jembatan wajib mengacu pada panduan analisa harga satuan nomor 028-T-BM tahun 1995 Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Tahap perencanaan jembatan. Tahap 1 adalah survei dan investigasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan survei dan investigasi perencanaan jembatan yakni tata guna lahan, lalu lintas, topografi, hidrologi, kriteria tanah, geologi, bahan, dan tenaga kerja. Hasil penyelidikan ini lantas dipakai sebagai acuan dalam merencanakan rancangan teknis jembatan. Di antaranya meliputi kondisi tata guna, baik yang berada di jalan pendukung maupun lokasi pembuatan jembatan, ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk pengadaan material dan kebutuhan sumber daya manusia, penyesuaian kelas jembatan terhadap situasi jalan dan tingkat kepadatan lalu lintas, penyesuaian konstruksi jembatan terhadap topografi, kriteria tanah, geologi, hidrologi, dan perilaku sungai. Tahap 3, pemilihan lokasi. Pada dasarnya, lokasi yang paling tepat untuk dibangun jembatan adalah tempat yang memungkinkan jembatan tersebut dibuat tegak lurus terhadap sumbu rintangan yang dilalui. Di samping itu, lokasi pembangunan juga sebaiknya dapat mendukung ada gangguan sedikit. Tahap 3, pemilihan lokasi. Pada dasarnya, lokasi yang paling tepat untuk dibangun jembatan adalah tempat yang memungkinkan jembatan tersebut dibuat tegak lurus terhadap sumbu rintangan yang dilalui. Di samping itu, lokasi pembangunan juga sebaiknya dapat mendukung jembatan yang praktis, pendek, dan mudah diakses. Poin-poin yang juga wajib dicatat dalam memilih lokasi pembuatan jembatan yaitu lokasi harus direncanakan dengan efektif dan efisien, sehingga pembuatan jembatan tidak memerlukan lahan yang terlalu luas. Lokasi sebaiknya terletak di posisi yang strategis, tidak terlalu banyak mengenai rumah penduduk, dan usahakan mengikuti pola as jalan existing yang tersedia. Lokasi harus memenuhi faktor ekonomi dan faktor keamanan.
Tahap 4, bahan material. Pemilihan bahan material digunakan untuk membangun jembatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Unsur biaya konstruksi, unsur biaya perawatan, ketersediaan material, fleksibilitas, kemudahan pengerjaan, kemudahan mobilitas. Kemudian jenis-jenis pondasi jembatan, tipe pondasi jembatan. Pondasi digolongkan dalam dua jenis, yaitu pondasi dalam dan pondasi dangkal. Perbedaan dari keduanya didasarkan pada sistem pemanfaatan daya dukung tanahnya. Pondasi dalam memanfaatkan tanah gesek, tanah pada dinding, pondasi dan tanah dan tahanan vertikal tanah di bawah dasar pondasi, sedangkan pondasi dangkal hanya memanfaatkan tanah vertikal, tanah di bawah pondasi sebagai daya dukungnya. Pondasi juga digolongkan dalam pondasi langsung dan pondasi tidak langsung. Pondasi langsung adalah pondasi yang langsung menumpu tanah dasar sebagai pendukung pondasi, sedangkan pondasi tidak langsung adalah pondasi yang menggunakan perantara untuk menyalurkan beban ke tanah pendukung. Perantaranya dapat berupa tiang pancang, tiang bor, atau berupa sumuran. Pemilihan bentuk pondasi jembatan dipengaruhi oleh karakteristik kondisi tanah yang untuk dapat memberikan dukungan terhadap bangunan di atasnya. Kemudian bagian-bagian pondasi jembatan, pondasi langsung. Pondasi langsung adalah pondasi yang langsung berdiri pada tanah yang keras tanpa melalui perantara tiang atau sumuran. Pondasi langsung umumnya berupa pondasi plat setempat atau pondasi plat menerus. Dasar pondasi umumnya tidak terlalu dalam, sehingga kemungkinan tergerus atau source sangat besar. Untuk itu, pondasi langsung harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan pondasi langsung, kedalaman lapangan pendukung atau tanah keras maksimal 4 meter dari permukaan tanah. Lapisan tanah pendukung terbebas dari pengaruh penggerusan. Dasar pondasi masuk ke dalam lapisan pendukung 1 sampai dengan 1,5 meter. Pondasi dangkal yang mendukung kepala jembatan harus ditempatkan ke dalam kelandaian tebing sungai untuk memelihara daya dukung. Jika pondasi terpaksa harus berdiri pada lapisan batu yang tidak memungkinkan untuk digali, maka harus dipastikan bahwa batu tersebut cukup besar dan mampu menahan pondasi. Dan antara pondasi dengan lapisan batu di bawahnya harus dipasang penahan geser. Ini adalah gambar pondasi langsung, kemudian pengaruh-pengaruhnya. Pondasi dangkal. Pondasi dangkal adalah pondasi yang kedalamannya maksimal 5 meter di bawah permukaan tanah. Pondasi ini berupa pondasi telapak dan pondasi sumuran dangkal. Pondasi dangkal ini hanya mengandalkan daya dukung tanah dasar sebagai kemampuannya dalam menahan beban kepala jembatan dan pilar. Pondasi telapak, kedalaman sampai dengan 5 meter. Pondasi telapak adalah pondasi dangkal yang plat pondasinya langsung berhubungan dengan tanah pendukungnya. Pondasi ini umumnya dibuat dengan kedalaman tidak lebih dari 5 meter dengan perbandingan antara dalam dan lebar pondasi tidak lebih dari 1. Pondasi telapak dapat dibuat persegi atau bulat. Daya dukung tanah dasar pondasi harus lebih besar atau sama dengan tegangan maksimum tanah akibat beban. Sedangkan ultimate dibagi dengan angka keamanan besarnya, angka keamanan 1,5 sampai dengan 3. Konsep perencanaan pondasi. Perencanaan struktur. Pondasi harus kuat menerima beban-beban yang bekerja, baik aksi maupun reaksi. Aksi, beban dari bangunan bawah jembatan, pilar dan kepala jembatan. Reaksi, gaya dari perlawanan tanah. Persyaratan kestabilan, pondasi tidak boleh bergerak atau berpindah dari kedudukannya. Untuk itu pondasi tidak boleh turun, terguling atau tergeser.
Artinya, pondasi harus memiliki daya dukung yang kuat dan kedudukan yang kokoh. Agar kuat dan kokoh dalam analisa diperlukan angka keamanan, seperti tabel di dalam gambar di bawah. Kemudian data beban bangunan bawah dan data tanah. Data beban bangunan bawah, beban dari bangunan bawah jembatan, baik kepala atau pilar jembatan adalah beban vertikal. Beban horizontal arah panjang dan arah lebar jembatan, dan momen arah memanjang dan arah melintang jembatan. Data tanah. Sebelum menentukan jenis dan kedalaman fondasi yang akan digunakan untuk menahan kepala dan pilar jembatan, maka harus diketahui parameter tanah di bawah rencana dan kepala dan pilar jembatan. Parameter tersebut adalah profil melintang sungai, data geoteknik Mektan yang berisi parameter tanah hasil uji laboratorium, lalu kemudian jenis tanah pada setiap kedalaman, dan hasil uji penetrasi yang berupa nilai NSPT pada setiap kedalaman. Hidrologi dan pengaruh lingkungan yang berisi data permukaan air tanah dan jenis zat kimia yang ada di air tanah yang dapat menyebabkan korosi pada fondasi. Kemudian bangunan jembatan itu dibagi menjadi bangunan atas dan bangunan bawah jembatan. Bangunan atas jembatan. Bangunan atas jembatan merupakan bangunan yang berfungsi menampung beban-beban yang ditimbulkan oleh lalu lintas orang, kendaraan, dan kemudian menyalurkannya kepada bangunan bawah. Berikut adalah komponen-komponen bangunan atas jembatan. 1. Plat lantai. Plat lantai merupakan komponen jembatan yang memiliki fungsi utama untuk mendistribusikan beban sepanjang potongan melintang jembatan dan beban-beban sepanjang bentang jembatan. Gelagar induk. Gelagar induk merupakan komponen utama yang berfungsi untuk mendistribusikan beban secara longitudinal dan biasanya didesain untuk menahan lendutan. Gelagar sekunder. Gelagar sekunder terdiri dari gelagar melintang dan memanjang. Gelagar melintang merupakan pengikat antar gelagar induk yang didesain untuk menahan deformasi melintang dari rangka struktur atas dan membantu pendistribusian bagian dari beban vertikal antara gelagar induk. Ini contoh atas jembatan. Kemudian bangunan bawah jembatan. Bangunan bawah jembatan merupakan bangunan yang berfungsi sebagai penerima atau memikul beban yang diberikan bangunan atas dan kemudian disalurkan ke pondasi. Berikut ini adalah komponen-komponen bangunan bawah jembatan. Abutmen. Abutmen atau kepala jembatan adalah bagian bangunan pada ujung-ujung jembatan. Selain sebagai pendukung bagi bangunan atas, abutmen juga berfungsi sebagai penahan tanah. Pilar. Pilar atau pier merupakan struktur pendukung bangunan atas. Pilar biasa digunakan pada jembatan bentang panjang. Posisi pilar berada di antara kedua abutmen. Pondasi. Pondasi berfungsi menerima beban-beban dari bangunan bawah dan menyalurkan ke tanah. Secara umum, pondasi dapat dibedakan sebagai berikut: pondasi langsung dan pondasi dalam. Ini bangunan bawah jembatan. Ini adalah tipikal kepala jembatan, tipikal pilar jembatan. Bentuk dan tipe konstruksi jembatan. Truss bridge adalah jembatan yang segi konstruksi lebih kokoh karena menggunakan kerangka truss yang berbentuk triangular. Meski tidak menancap ke tanah, namun tiang jembatan menjadi lebih kaku karena bentuk segitiga yang menghubungkan tiang yang satu dengan tiang yang lain. Selain itu, garis-garis diagonal pada tiang jembatan juga berfungsi untuk mentransfer beban ke arah yang lebih luas, sehingga beban tak berkumpul di satu titik. Beam bridge
dikenal juga sebagai jembatan girder. Desain konstruksi ini merupakan yang paling sederhana dalam pembuatan sebuah jembatan. Umumnya jembatan ini berbentuk horizontal lurus dengan tiang vertikal sebagai tiang panjang untuk memperkokoh. Biasanya tiang panjang terbuat dari baja atau beton yang ditancapkan ke dalam tanah. Arch bridge, arch atau yang dalam bahasa Inggris berarti lengkungan, merupakan jembatan yang dibuat secara melengkung layaknya busur panah. Meski secara konstruksi lebih menghemat material, tidak membutuhkan banyak material, namun secara ketahanan desain ini lebih kuat dibandingkan dengan beam ataupun truss. Cable stayed bridge, jembatan cable stayed menggunakan kabel sebagai elemen pemikul lantai lalu lintas. Pada cable stayed, kabel langsung ditumpu oleh tower. Jembatan cable stayed merupakan gelagar menerus dengan tower satu atau lebih yang terpasang di atas pilar-pilar jembatan di tengah bentang. Jembatan cable stayed memiliki titik pusat massa yang relatif rendah posisinya, sehingga jembatan tipe ini sangat baik digunakan pada daerah dengan resiko gempa dan digunakan untuk variasi panjang bentang 100 sampai dengan 600 meter. Suspension bridge. Suspension bridge artinya adalah jembatan gantung. Sistem struktur dasar jembatan gantung berupa kabel utama, main cable, yang memikul kabel gantung. Suspension bridge, lantai lalu lintas jembatan biasanya tidak terhubungkan langsung dengan pilar karena prinsip pemikulan gelagar terletak pada kabel. Apabila terjadi beban angin dengan intensitas tinggi, jembatan dapat ditutup dan arus lalu lintas dihentikan. Hal ini untuk mencegah sulitnya mengemudi kendaraan dalam goyangan yang tinggi. Pemasangan gelagar jembatan gantung dilaksanakan setelah sistem kabel terpasang, dan kabel sekaligus merupakan bagian dari struktur launching jembatan. Demikian untuk presentasi pekerjaan jembatan. Mungkin nanti izinkan saya untuk menyampaikan jabatan kerja yang terkait dengan pekerjaan jembatan. Karena ini eventnya event ataksi, Asosiasi Tenaga Ahli, maka izinkan saya untuk menyampaikan jabatan kerja yang terkait dengan jembatan. Barangkali nanti ada satu manfaat untuk kita dan untuk khususnya pelaku-pelaku konstruksi yang bergerak di bidang jembatan. Jabatan kerja, tenaga ahli dan terampil pekerjaan jembatan. Daftar jabatan kerja kualifikasi jembatan, jabatan kerja ahli perencana jembatan rangka baja. Ada ahli muda, madya, dan utama. Ahli rehabilitasi jembatan, muda, madya, utama. Ahli penilai kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan, madya, dan utama. Ahli teknik jembatan, muda, madya, utama. Lalu kemudian teknisi jembatan rangka baja. Ada jenjang 4, 5, 6. Tukang pasang atau perakit jembatan rangka baja. Operator, jenjang 2. Pelaksana lapangan pekerjaan jembatan rangka baja. Teknisi atau analis, jenjang 5. Pengawas lapangan pekerjaan jembatan rangka baja. Jenjang 6. Lalu kemudian pelaksanaan pemeliharaan jembatan, jenjang 4, 5, dan 6. Perlu saya sampaikan terkait dengan pengalaman saya membedakan kontraktor dan konsultan. Jadi saya ada satu pengalaman permintaan pengawas lapangan pekerjaan jembatan. Rata-rata di kita Japker untuk pengawas ini belum ada atau jarang.
dan saya ada kesulitan untuk mencari LSP yang menerbitkan SKTK terkait dengan pengawas lapangan pekerjaan jembatan. Rata-rata pelaksana lapangan pekerjaan jembatan. Nah, ini kaitannya adalah kepada SBU dan mungkin kepada TA atau tenaga ahli atau tenaga pengawas. Jadi mohon diperhatikan terkait dengan jabatan kerja, karena biasanya panitia itu jika konsultan itu jabatan kerja yang diminta pengawas. Kalau kita sebagai kontraktor, jabatan yang diminta adalah pelaksana. Dan itu catatan yang memang perlu kita perhatikan. Ya. Jangan sampai ketukar-tukar dan salah. Kemudian ada pelaksana lapangan pekerjaan pemasangan jembatan rangka baja standar. Jenjang 5-6, pengawas lapangan pekerjaan jembatan 4-5-6, terakhir mandor, pemasangan rangka baja jembatan 3. Memang jabatan-jabatan kerja ini hari-hari ini atau setelah peraturan lama, masa transisi peraturan lama ke peraturan baru berakhir di tahun 2024 ini menjadi sangat dibutuhkan sebagai persyaratan apabila kita ingin mengikuti tender, mau baik itu tender perencana, pengawasan maupun pelaksanaan. Nah, mungkin ini juga sebagai catatan untuk LSP agar kita juga mempersiapkan terkait dengan jabatan kerja pekerjaan jembatan. Lalu kemudian apa saja jika kita ingin mengikuti uji atau mendapatkan sertifikat kompetensi, ini ada biasanya kita mesti mengambil satu unit kompetensi. Di jembatan ini, pekerjaan jembatan ini ada 28 unit kompetensi seperti yang ada dalam gambar dengan 15, kemudian terakhir membuat laporan akhir 28. Ini adalah unit kompetensi berdasarkan SKKNI nomor 392 yang terkait dengan ahli, tenaga ahli, baik ahli madya, muda dan utama terkait dengan pekerjaan jalan pekerjaan jembatan. Baik, saya kira presentasi atau pemaparan dari saya terkait dengan pekerjaan jembatan dan sedikit terkait dengan informasi kompetensi jabatan kerja. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada satu kekurangan dalam pemaparan atau penyempurnaan, nanti mungkin kita akan bahas di diskusi atau tanya jawab. Demikian, saya kembalikan ke host. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Rahmat Effendi. Sepertinya sudah lengkap sekali yang tadi dipaparkan Pak Rahmat tadi, mulai dari tahapan-tahapannya, materialnya, fondasinya, bentuknya, termasuk Japker dan unit kompetensinya. Sangat lengkap sekali Pak Rahmat. Tapi pasti dari peserta kali ini masih ada yang ingin bertanya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, Pak John. Pak John mau nanya nih ke Pak Rahmat. Silakan Pak John. Izin, Rahmat. Saya masih masalah jembatan masih belum begitu paham Pak penggunaannya Pak. Saya mau nanya Pak, apa perbedaan jembatan penyeberangan orang sama jembatan sungai, penyeberangan sungai? Apa perbedaannya? Terus konstruksinya di mana bedanya Pak? Hanya itu yang saya menanyakan Pak. Makasih Pak Rahmat.
Ya, terkait dengan perbedaannya Pak John ya. Ya, Mohon maaf Pak Rahmat, ini berbagi layarnya tolong ditutup sebentar supaya pesertanya bisa. Oke, baik. Nah, terima Siap. kasih Pak Rahmat. Ya. Silakan Pak Rahmat. Baik, pertanyaan dari Pak John terkait dengan perbedaan jembatan orang dan jembatan kendaraan. Pada prinsipnya seperti tadi disampaikan adalah merupakan suatu aksesibilitas dan fungsinya aksesibilitas dan mobilitas baik untuk kendaraan maupun untuk orang. Namun jelas ada perbedaan karena beban yang didapatkan oleh JPO atau jembatan penyeberangan orang berbeda dengan jembatan sungai. Jadi perbedaannya adalah perhitungan kekuatan strukturnya yang disesuaikan oleh beban yang akan diterima oleh jembatan tersebut. Maka apabila kita bisa kualifikasikan, kalau jembatan orang ya bisa boleh dibilang jembatan yang kualifikasi kecil, dan sungai sedang dan besar. Gitu Pak John. Terima kasih Pak. Ya, saya ingin bertanya, Nursiwan. Siap Pak Nursiwan. Silakan Pak Nursiwan. Ya, ini saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Rahmat ya. Jadi jembatan itu sebenarnya kalau untuk orang itu bebannya lebih kecil. Artinya Q-nya sama dengan 500 kilogram ya per meter persegi. Sedangkan untuk mobil itu adalah 900 kilogram per meter persegi. Tetapi jembatan itu tidak hanya jembatan untuk buat orang saja, jembatan untuk lewat misalnya gas, pipa-pipa yang besar itu pun diperhitungkan. Ya. Itu buat tambahan saya. Kemudian bahan-bahan bangunannya kalau jembatan itu kan macam-macam, ada box ya, box cover modelnya besar, box girder ya, rangka baja, komposit, rangka beton, kabel stay, press truss, suspension, landasan-landasan dari baja. Jadi baja ini memang kuat, tetapi lebih dari 30 tahun Pak, mungkin kita harus memperbaiki karena sudah fatigue. Di jalan lintas Jawa Sumatera itu ada sekitar ratusan jembatan yang harus dibetulkan. Jadi bajanya ditarik pakai prategang, kemudian dicor ya, dari pengalaman-pengalaman yang saya lakukan. Kemudian dari Bapak juga saya sependapat sampaikan ada BMS, ya, ada standar Bina Marga ya. Bina Marga standar, nah itu ada 100%, 80, 70, 60%. Sebaiknya yang saya tanyakan itu berapa persennya yang kita ambil untuk standar jembatan dari BMS. Kemudian juga dari saya pengalaman, banyak pekerjaan-pekerjaan di lapangan yang menurut Bapak itu kurang, dan itu memang benar sekali. Saya pernah jadi tim leader di suatu proyek jembatan, dan itu berhadapan sama orang yang sangat pintar, tapi saking pinternya ilmunya tuh jadi terlalu rumit masalahnya yang dia pikirkan. Kalau kita kan berpikir itu sederhana, jadi filosofisnya udah benar. Nah, sudah dilaksanakan, tetapi pada akhirnya sayang benar melendut itu sampai 8 miliar lebih pembetulannya. Jadi itu padahal dia orang udah grade 9, udah berumur puluhan tahun gitu ya, udah profesor. Nah, terjadi di jembatan ini memang orang ahli, pertama pengawasnya itu kurang. Pernah ada namanya pierhead itu bergeser 1 meter akibat salah ngukur, tah udah malam tah apa, tapi kecor sempat tapi di gambar yang ditanda tangan saya soft drawing itu menunjukkan yang benar. Nah, jadi pelaksanaannya dia salahnya itu pengawasnya itu memang sulit di jembatan itu. Dan kadang-kadang Pak, orang teknik ini menghadapi masalah dia takut menandatangan, takut ini dan segala macam. Jadi seperti Bapak sampaikan tadi, ada pilon, ada pilar, ada penjaga jembatan ya. Itu ada kesalahan seperti jembatan di Amerika yang ditabrak kapal, itu ya salah di penjagaan sekelilingnya, menghitung kecepatan setengah mv kuadrat dan segala macam. Nah, kemudian juga di dalam perencanaannya saya ingin menanyakan juga, itu kan kita harus hitung tetap Pak, sondir boring, bor dalam, nah bor dangkal. Nah, bor dalamnya berapa meter sebaiknya, karena terkait dengan kecepatan arus daripada air. Itu.
dan muka jembatan tertinggi terendah dari muka air. Jadi pertanyaan saya, bagaimana BMSI juga kalau yang sudah ada standar yang akan kita pasang? Karena saya berkeinginan negara kita ini bisa membangun seperti China, tinggi jembatannya sampai 300 meter, 400 meter dan lain sebagainya. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Nursiwan. Silakan Pak Rahmat, kurang lebih tentang standar ideal dari BMS kurang lebih Pak ya. Ya, baik. Baik ya. Silakan Pak Rahmat. Terima kasih Pak Nursiwan atas tambahan yang diberikan terkait dengan pekerja jembatan atas dasar pengalaman Pak Nursiwan di sharing, dan tentu harapan-harapan Pak Nursiwan juga kita sebagai pelaku konstruksi ingin juga kita punya satu kebanggaan membuat satu jembatan yang memang sudah dengan alat mekanis yang canggih gitu. Kemungkinan kan terkendali oleh biaya. Namun demikian, kaitannya kepada rangkuman tadi pertanyaan Pak Nursiwan, ini saya pribadi sebagai asesor maupun sebagai praktisi atau pelaku juga gitu, sangat senang sekali dalam acara ini karena memang kita harus selalu mengikuti satu teknologi yang terbarukan. Nah, kaitannya adalah LSP kita ini juga sekarang sedang berkembang ya atas ini. Maka tadi saya sempatkan untuk menyampaikan terkait dengan jabatan kerja. Nah, ini sebagai informasi kepada peserta PKB ini bahwa hal-hal yang terjadi yang tadi disampaikan oleh Pak Nursiwan kita eliminir. Maka ada satu kualifikasi jembatan, lalu kemudian ada beberapa jabatan kerja. Baik itu yang tadi saya sampaikan sebagai ahli perencana jembatan, ahli rehabilitasi jembatan, ahli penilai kegagalan jembatan, ahli teknik jembatan itu sendiri. Nah, itu kan untuk memonitor sampai sejauh mana konstruksi itu bisa tadi berusia minimal 30 tahun yang disampaikan oleh Pak Nursiwan, dan kita memiliki data-data yang akurat dan termonitoring dengan baik sehingga kita bisa menyimpulkan apa-apa yang diperlukan dalam rangka upgrading teknologi jembatan ini. Terutama juga memang alat-alat mekanisnya. Alat-alat mekanisnya kalau di Cina itu udah sedemikian hebatnya, alat mekanisnya di kita mungkin masih semi lah gitu ya, masih ada semi konvensional. Terkait dengan pertanyaan yang untuk jembatan yang dalam itu, bor dalam itu di atas 5 meter Pak, baru kita untuk penyelidikan tanah terkait dengan jembatan dalam, bukan jembatan dangkal Pak. Jadi di atas 5 meter Pak, kita mesti mendapatkan hasil penyelidikan tanah. Saya kira itu Pak Nursiwan. Saya kembalikan lagi ke host. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas masukan dan arahannya. Ya, untuk Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya silakan Pak. Mas Ivan. Awit mungkin bertanya Pak. Izin, saya Hendra. Pak Hendra, oke silakan Pak Hendra. Ya langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rahmat, selamat ketemu. Iya Pak, apa kabar? Saya dari mekanik ya, tapi nggak ada masalah, kita sharing. Siap. Masalah jembatan, kaitannya jembatan Suramadu nih ya. Ya. Saya bukan menanya, tapi sharing, tapi bukan yang di bawah, ke atas. Dalam arti kata dengan terpaan angin.
ya. Terpaan angin kalau di Suramadu itu kecepatan antara 20 sampai 50 knot. Sama kita lihat tuh jembatan yang ada di kita. Jembatan apa namanya? Tol dalam kota. Mungkin Pak Rahmat pernah melalui tol dalam kota itu dari Jatinegara menuju arah Pluit itu ada apa namanya untuk pencegah terpaan angin itu bentuknya seperti apa mungkin Pak Rahmat lebih tahu daripada saya ya itu kalau saya lihat sistemnya kerjanya mekanik itu kalau diterapkan di Suramadu yang selalu mendapatkan terpaan angin waktu datang itu antara pulau ke pulau kan itu baiknya dibuat apa ya mungkin Pak Rahmat lebih tahu dibuatkan untuk mencegah terpaan angin itu yang tinggi sekali padahal sekarang kita lihat juga jembatan antara dari Kampung Melayu sampai Tanah Abang itu jembatan yang tidak boleh dilalui oleh sepeda motor itu saya pernah coba di situ anginnya besar sekali itu harusnya ada penghambat jadi supaya sepeda motor juga boleh lewat situ karena kalau tidak lewat situ juga lalu lintas kan padat sekali itu bagaimana bisa diusulkan itu sebenarnya itu mencegah terpaan angin yang pada waktu dilalui oleh sepeda motor ataupun mobil itu ada padahal kita mampu membuat itu jembatan-jembatan masa pembangunan ini ya apalagi kita kaitannya dengan pembangunan terbarukan kalau saya kaitannya energi baru terbarukan kebetulannya mungkin kita butuh listrik nanti apa gimana dan tambah lagi tadi saya tertarik dengan pertanyaan Pak Nuri Siwan tadi masalah itu pratekan dan pratarik saya pernah mengawasi suatu pekerjaan pengecoran itu menggunakan tekanan hidrolik saya tanyakan kepada pengawasnya ini berapa bar dia bilang itu tekanan 100 bar untuk pratekan Pak waduh besar sekali apa betul itu untuk pekerjaan beton pratekan itu membutuhkan tekanan sampai 100 bar. Terima kasih Pak Rahmat mungkin bisa membantu saya sharing. Ya, terima kasih Pak Hendra. Kurang lebih tentang solusi tentang terpaan angin ya Pak Hendra ya. Betul. Ya, silakan Pak Rahmat. Baik, terkait dengan pertanyaan terpaan angin dari Pak Hendra yang berdampak kepada konstruksi jembatan. Biasanya kita engineer itu melakukan satu perhitungan beban, Pak. Baik itu untuk fondasi maupun untuk strukturnya, pelagarnya gitu, Pak. Nah, perhitungan itu memang sudah di-guidance oleh pemerintah, disesuaikan dengan kearifan lokal, Pak. Termasuk perhitungan gempa dan angin. Kecuali yang force major ya. Force major kita nggak ini, gempa dan angin ya. Lalu kemudian aturannya sudah jelas, Pak, dan standar-standarnya sudah jelas diatur. Yang tadi saya sampaikan di awal ya, ada standar perencanaan jembatan yang telah tercantum dalam peraturan perencanaan jembatan BMS tadi tahun 1992 dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk kencangnya angin yang Bapak sampaikan tadi 20 sampai 50 knot itu pasti kita perhitungkan, Pak. Jadi sebelum kita desain. Maka memang aturan-aturan ini sudah dibuat sedemikian rupa, disesuaikan dengan kearifan lokal atau kondisi-kondisi alam lokal gitu, Pak, setempat, khususnya di Indonesia, sehingga terbitlah peraturan-peraturan yang diberikan oleh Bina Marga dan PUPR dan lain sebagainya terkait dengan pekerjaan jembatan ini. Saya kira itu, Pak, ininya penjelasannya, Pak Hendra. Ya, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi tadi yang belum saya ingin menanyakan masalah tadi. Mungkin kalau Pak Rahmat lebih ahlinya antara pratekan dengan beton pratekan itu ada pengujiannya kan Pak? Pada waktu pengujiannya dia menggunakan hidrolik, ya kan Pak? Saya menanyakan kepada mandor atau ini
Kalau tekanan biasanya kita hitungannya bar, saya bilang begitu. Berapa bar? Dia menyebutkan ini 100 bar, Pak. Wah, tinggi sekali. Apa betul begitu? Oh, iya. Tadi disampaikan oleh Pak Nusiwan, kalau di dalam Iya, beton itu Pak, itu kan satuannya kilogram per meter kuadrat terkait iya, dengan betul. beton. Iya, iya. Ya. Nah, saya nggak tahu apa namanya pakai alat mekanis yang Bapak sepengalaman Bapak ya biasanya kita kan pakai hammer test dan lain sebagainya lah terkait dengan apa pengukuran mutu beton Pak gitu. Betul. Nah, lalu kemudian memang juga sebelumnya juga kita pakai test lab dan lain-lainnya ya untuk apa namanya teknis pekerjaannya sebelum dilakukan pelaksanaannya harus diuji dulu sesuai dengan spesifikasi yang berlaku Pak. Jadi kalau menyalahi itu saya pikir ya kalau lebih daripada tekanan yang ditentukan melebihi banget juga sebetulnya ya pada cost juga Pak gitu. Jadi Betul. kilogram per Meter persegi. Pak. Siap. Baik. Iya, betul. Ya. Biasanya gitu tadi seperti Pak Nursiwan jelaskan. Itu kaitannya memang begitu kilogram per meter persegi karena sampai jadi kalau dibagi jadi berarti masuknya 10 jadi sekitar antara 60 sampai 50 kilogram per meter persegi. Masuk sebenarnya sorry Pak. Iya. Ya. Oke, udah cukup Pak Hendra? Terima kasih cukup. Baik. Pak Rahmat. Baik, Terima baik. kasih. Mendekati tadi udah. Bapak Ibu, mohon maaf ini karena hari ini hari Jumat dan sekarang sudah mendekati waktu sholat Jumat. Untuk sesi tanya jawab ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Pak, dari Kupang Pak, sedikit Pak, Kupang NTT. Kalau boleh sedikit iya. Pak. Mohon Oke, dengan siapa Pak? Dan Pak Beni di Kupang NTT, DPD Atraksi NTT. Ya. Begini Pak, silakan Pak Beni. Minta maaf saya sedikit saja Pak. Menyangkut penjelasan tentang jembatan ini sangat luar biasa Pak, dan saya kira kita sama-sama memahami bahwa itu sangat penting. Dan di NTT ini jembatan itu sangat banyak Pak, dan karena dilewati oleh sejumlah sungai yang ada melintas di NTT. Bahkan dalam kota sendiri jembatan Petuk yang panjangnya 300 meter itu sudah. Kebanyakan jembatan ini di kabupaten Pak itu konstruksinya yang di desa itu kurang tepat sehingga baru 3-4 tahun sudah patah Pak. Dan memang kalau begitu kita memahami bahwa itu ada 3 kemungkinan. Konstruksi perencanaan yang salah, atau pengawasan yang tidak benar, atau konstruksi pemborong pelaksana yang tidak benar. Itu demikian Pak. Tapi mungkin secara jelas mungkin ingin tahu dulu Pak Rahmat, kalau konstruksi jembatan yang permanen itu, yang bagus itu, umurnya berapa tahun Pak? Sekarang kami di Kota Kupang lagi laksanakan jembatan kembar di Kota Kupang. Nah, itu yang mungkin mohon informasi Pak. Ya. Dan yang berikut materinya mungkin kami minta di-share Pak, supaya kami baca-baca lagi karena saya senang sekali materinya cukup bagus oleh Pak Rahmat. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Beni. Silakan Pak Rahmat. Ya, terima kasih Pak Beni dari NTT. Terkait dengan apa namanya jembatan yang patah baru berusia 3-4 tahun itu mungkin itu kesalahan kesalahan perhitungan Pak. Lalu kemudian berapa usia jembatan? Paling tidak 30 tahun Pak, minimal 30 tahun. Dan Beni tadi sampaikan di daerah Pak Beni banyak jembatan. Nah, ini masukan untuk mungkin juga untuk asosiasi dalam hal ini Atraksi Pak untuk meminta Pak jabatan kerja jembatan Pak ke ketum ya kan Pak supaya kita bisa mengakomodir kebutuhan tenaga ahli yang ada di sana Pak sehingga kita bisa
mengurangi tadi Pak, kegagalan konstruksi istilahnya, kegagalan konstruksi. Dan saya senang sekali di sini Ataksi kan pesertanya juga ya, seperti Pak Beni lah ini di daerah NTT yang banyak sungai, yang kalau kita di sini Pak, sampai sekarang pun saya sebagai asesor belum pernah menguji ahli tenaga ahli jembatan maupun tenaga terampil jembatan Pak. Siap, Gitu. siap. Mungkin ini masukan juga kepada Pak Ketum ya kan, untuk mengakomodir teman-teman kita di daerah ya kan, terutama yang mungkin banyak jembatannya, agar diperhatikan juga nih penambahan kadernya Pak, karena ke depan kita berkontrak pasti akan dipersyaratkan Pak terkait Iya, dengan iya. tenaga ahli ya kan, Siap, siap. supaya untuk mengeliminir ini Pak, artinya harus bekerja yang berkompeten, dan alhamdulillahnya kita memang adalah Ataksi yang mengakomodir itu. Terima kasih Pak Beni. Siap Pak, makasih Pak. Mohon jangan lupa Pak di-share materinya Pak, biar kita baca-baca. Ya, baik Pak, baik Pak. Baik, makasih Pak Rahmat. Terima kasih Pak. Oke, cukup jelas ya Pak Beni ya. Sekali Ya, lagi, Pak. Ya. mohon maaf kepada Bapak Ibu yang masih penasaran ingin bertanya karena keterbatasan waktu. Ini hari Jumat, sedangkan sudah mendekati waktu sholat Jumat. Terpaksa sesi tanya jawab ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada Bapak narasumber kita kali ini, Bapak Rahmat, dan para partisipasi dari Bapak penanya, ada Bapak John, Pak Simon, Pak Beni, dan lain-lainnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk yang belum absen, Bapak Ibu sekalian di absen dulu sebelum nanti meninggalkan ruangan ini, karena ini nanti kalau Bapak Ibu tidak absen tidak mendapatkan sertifikat nanti Pak. Kepada Bapak Ibu yang belum absen silakan Pak. Terima kasih kepada Bapak Rahmat, sekali lagi kami ucapkan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya acara kami serahkan kepada Ibu Ambar. Silakan Ibu Ambar. Baik, terima kasih Bapak Moderator dan Bapak narasumber. Baik Bapak Ibu, kita memasuki acara selanjutnya yaitu penutupan. Kepada Bapak Haji Reza Sahyan, waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih kepada saudara MC. Terima kasih saya ucapkan juga kepada para peserta yang telah mengikuti pemaparan dari narasumber kita, Pak Rahmat. Semoga apa yang dipaparkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, acara sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, Bapak narasumber, moderator, panitia, Bapak Ketua, dan teman-teman semua yang sudah gabung di acara ini. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Silakan mengisi absen dulu sebelum meninggalkan Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.